Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji serta syukur kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah karena rahmat dan iradah Allah pada hari ini kita masih bisa bersilaturahmi, masih bisa disampaikan ke bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah, yang penuh dengan manfaat. Sahabat YAPI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sering meminta kepada Allah untuk senantiasa Allah menjaga hati kita terhindar daripada penyakit-penyakit hati. Sebagaimana doa kita kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika. Ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam menjalankan agamamu dan dalam menjalankan ketaatan kepadamu. Iwan wahwatillah YAPI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ada 10 kunci hati kita menjadi tenang dan tentram. Di antaranya yang pertama, kita tidak membenci kepada orang yang pernah menyakiti kita sekalipun. Janganlah pikiran, tenaga kita habis hanya untuk memikirkan bagaimana caranya membalas rasa sakit hati itu. Maka Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Mu'min, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah. Tolaklah kesalahan mereka, tolaklah kejahatan mereka dengan yang lebih baik. Wa nahnu a'lamu bima yasifun, dan kamilah yang mengetahui apa yang mereka sifatkan. Kemudian Allah pun berfirman, asa antakrahu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Apa yang kita ketahui, apa yang kita kira, atau apa yang kita benci, sesuatu yang kita benci itu mungkin lebih baik bagi kita, dan apa yang kita cintai itu mungkin lebih jelek untuk kita. Dan Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Iwat-illah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kunci hati kita menjadi tenang dan tentram yang kedua adalah tidak berkeluh kesah. Walaupun pada kenyataannya Allah menciptakan manusia itu bersifat keluh kesah dan kikir. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Ma'arij, innal khuliqal insana halu'a ida masau syarru jazua wa ida masahul khairu manua. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ditimpakan kepadanya kejelekan, ia berkeluh kesah, dan apabila ditimpakan kepadanya kebaikan, maka ia amatlah kikir. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kunci hati yang ketiga adalah hidup sederhana. Hidup sederhana di sini tidak berlebih-lebihan, artinya kita menggunakan sebagaimana yang diberikan oleh Allah itu seperti porsinya. Walaupun kita diberikan kedudukan yang tinggi, walaupun kita diberikan harta yang berlimpah ruah, tetap kita hidup sederhana. Sebagaimana sabda Rasulullah, kulu wasrobu watasodaku walbasu ghairu sarofin wara mahiratin. Makanlah, minumlah, bersedekahlah, dan berpakaianlah dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak melampaui batas. Mudah-mudahan dengan kita hidup sederhana, kita terhindar dari sifat takabur. Kita akan selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Yang keempat adalah berprasangka baik. Selalu berprasangka baik, khususnya kepada Allah, umumnya kepada sesama manusia. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan prasangka. Inna ba'dadh-dhann ismun. Karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Maka berprasangkalah baik kepada sesama manusia ataupun kepada orang lain. Iwan wahwatillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah selalu tersenyum. Sesakit apapun atau sepahit apapun ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, insya Allah kita menghadapinya dengan selalu tersenyum, menerima
dengan penuh kesabaran dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena senyum itu adalah salah satu kebaikan yang dicontohkan oleh Rasulullah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka khalqin liwajhiha. Artinya kita tidak boleh menganggap rendah dari suatu kebaikan sedikit pun juga, walaupun kita bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang berseri. Yang selanjutnya adalah selalu memberi. Kita haruslah selalu memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhun nas. Artinya sebaik-baik manusia adalah orang yang selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Bahkan Rasulullah mengatakan tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta bapak-bapak IAPI yang selalu mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah berdoa tanpa sepengetahuan mereka. Hendaklah kita sebagai sesama muslim saling mendoakan antar sesama muslim yang lainnya tanpa mereka ketahui. Mendoakan keberkahan dalam kesehatan mereka, mendoakan keberkahan dalam ilmu mereka, mendoakan keberkahan dalam kekayaan mereka. Yang selanjutnya adalah tidak dengki dan iri hati. Berhati-hatilah kita terhadap sifat dengki kepada sesama manusia. Dalam hadis dikatakan, iyyakum wal hasada, fa innal hasada yakulul hasana kama yakulun naru al hatab. Hati-hatilah kalian terhadap prasangka, sesungguhnya prasangka itu dapat menghilangkan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Maka dengan kita banyak berprasangka kepada orang lain, itu akan menghilangkan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Orang yang hasad atau dengki itu, dia memiliki sifat SMS, suka melihat orang susah, susah melihat orang senang. Artinya hindarilah agar hati kita menjadi tenang dan tentram dari sifat dengki dan iri hati kepada orang lain. Insya Allah kita akan termasuk orang yang senantiasa tenang dan tentram hatinya. Yang kesembilan adalah selalu memaafkan. Untuk memaafkan orang lain itu memang terkadang susah, tapi insya Allah bagi orang yang beriman, bagi orang yang yakin akan pahala dari Allah, bahkan Allah menjanjikan surga bagi orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Dalam Quran surat Al-Baqarah Allah mengatakan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Siapakah mereka? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadimina al ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Allah, kepada magfirah dari Allah. Yang di sana kita akan diberikan wa jannatin arduhas samawati wal ard. Surga yang surga itu adalah seluas langit dan bumi. Disediakan untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Walladzina yunfikuna, orang-orang yang menginfakkan hartanya fisarroi wad-dharoi, di saat lapang dan sempit. Wal kadimina ghaidha, orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Wal afina 'anil nas, orang-orang yang bisa memaafkan manusia. Kesalahan orang lain tanpa diminta kita sudah memaafkannya, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita telah berbuat kebaikan. Yang selanjutnya adalah yang terakhir adalah hindari permusuhan. Janganlah kita saling bermusuh-musuhan. Bahkan hadis Rasulullah mengatakan salah satu orang yang tidak akan masuk surga adalah orang yang memutuskan silaturahmi. La yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'ur rahim. Orang yang tidak akan masuk surga diantaranya orang yang memutuskan silaturahmi sebagaimana yang tertera dalam hadis yang tadi. Bahkan Allah mengatakan, barang siapa yang bermusuh-musuhan dengan saudaranya setahun, maka dia bagaikan mengalirkan darah saudaranya. Maka hindarilah permusuhan antara sesama manusia, umumnya khususnya antar saudara kita yang semuslim. Insya Allah jika kita menghindari permusuhan itu, maka dimanapun kita berada, kita akan merasa tenang dan tentram. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 kunci hati tenang dan tentram yang tadi mudah-mudahan ada pada diri kita, ada pada kehidupan kita, yang insya Allah dengan 10 kunci yang tadi kita akan termasuk
orang-orang yang senantiasa tenang hatinya. Bahkan janji Allah yang tadi, Allah akan menyediakan surga bagi orang-orang yang bisa menjaga hatinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Kita tutup majelis ilmu ini dengan doa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.